Suara Fatih baru saja jatuh, dan batu di bawah kakinya tiba-tiba merosot ke bawah. Bukit-bukit yang tampaknya sunyi di sekitar tiba-tiba meletus. Itu berubah menjadi mulut berdarah dan membanting Qin Yichen ke dalamnya. Kegelapan melanda seketika. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seperti yang diharapkan. Apa yang saya lihat sekarang bukanlah gunung, tetapi tubuh besar monster tingkat 8. Hanya saja dia tidak berolahraga sekarang, jadi dia salah mengira itu adalah puncak gunung. Lagi pula, benda ini terlalu besar, dan dikelilingi oleh pegunungan sejauh ratusan mil. Siapa yang mengira ini adalah tubuh monster yang sangat besar? Melihat bahwa hanya ada celah tipis yang tersisa di bawah sinar matahari di atas, dan kegelapan tak terbatas di bawah, Qin Yichen menyeringai. Kamu sangat baik, kamu tidak perlu aku memberitahumu untuk membuka mulutmu. Benda ini seharusnya menjadi hadiahmu. Qin Yichen melepaskan tangannya, dan pil yang dibuat oleh pria gemuk itu tumpah. Dengan pikiran, bila gila putih misterius muncul di sampingnya, dan cahaya yang terjalin dengan hitam dan putih muncul dengan tenang. Pisau gila Xuanbai langsung merobek celah di mulut besar binatang itu, dan terbang keluar darinya. Tepat setelah menembus kegelapan, jantung Qin Yichen berdetak kencang. Karena dia melihat, di hadapannya, 10 lapis mulut besar perlahan tertutup, mencoba menjebak dirinya sendiri di mulutnya. Ubah Xuantian macan putih. Qin Yichen membuat keputusan yang menentukan, dan tidak menyembunyikan keterampilan dan metodenya. Sebelum harimau putih menyelimuti tubuhnya, dia bergegas keluar dari kegelapan dengan kekuatan yang meroket hanya sedetik sebelum lapisan mulut raksasa tertutup. Melihat ke bawah, saya melihat bahwa masih ada gunung di tanah. Jelas sekelompok binatang menggeliat seperti lumpur. Hal ini keterlaluan. Qin Yichen buru-buru naik ke langit dengan ketakutan yang tersisa. Benda ini, jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, benar-benar tidak ada cara untuk melarikan diri. Pedang gila Xuanbai mampu bersaing dengan Ares, Dewa Perang. Tetapi sekarang, hanya dengan mengerahkan sepenuhnya pedang gila Xuanbai, ia dapat menembus mulut monster tingkat 8. Ini hanya salah satu lapisan. Kekuatan fisik monster tingkat 8 ini lebih kuat dari yang diharapkan Qin Yichen. Hei, apakah kamu tidak akan menembak? Aku tidak bisa menangani ini sendirian. Qin Yichen mengatakan ini kepada Athena. Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan benda ini sebanding dengan puncak Satria Templar. Dan yang paling mengerikan adalah bahwa atas dasar ini, ia memiliki pertahanan yang hampir tidak bisa dihancurkan. Disinilah menjadi rumit. Solusi paling hemat tenaga kerja adalah membiarkan Athena mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia adalah Dewi Kebijaksanaan. Bukankah mudah berurusan dengan bawahan? Tetapi dengan kata-kata Qin Yichen, yang pertama muncul adalah Patriark Zongtian. Kabut hitam menyapu. Dan Patriark Zongtian buru-buru berteriak. Wan, kenapa kamu di sini? Mendengar ini, Qin Yichen tidak sabar untuk meninju langsung kepala Patriark Zongtian. Apa yang Anda panggil saya di sini? Bukankah selama ini kau selalu menatapku? Qin Yichen tidak terburu-buru untuk mengungkap kebohongan Patriark Zongtian, dan pura-pura tersenyum. Aku lewat. Patriark Zongtian berkedut di dalam hatinya. Lewat. Jika Anda lewat, apakah Anda akan membawa seseorang untuk lari ke tempat di mana burung tidak buang air? Qin Yichen bahkan hampir tidak bisa menemukan alasan untuk acuh tak acuh padanya. Tapi dia hanya bisa menahan ketidakpuasan ini. Saya dikirim ke sini untuk menyelidiki beberapa hari yang lalu, dan saya terjebak di sini. Benda apa ini? Kelihatannya sangat kuat. Qin Yichen menghela nafas tanpa daya. Warcraft, ku dengar benda ini sangat kuat. Maukah kau menundaku sebentar? Patriark Zongtian diam-diam senang. Dia hanya ingin mencari kesempatan untuk bertarung berdampingan dengan Qin Yichen. Dia mendengar apa yang dikatakan Qin Yichen sebelumnya. Selama Anda mendukungnya selama setengah saat, dan kemudian berdiri di depan monster ini, Anda dapat membuatnya mengenali tuannya. Jika keberadaan yang kuat seperti itu dibawa kembali ke Sekte Dewa Suci sendiri, maka dia akan menebus kesalahannya, dan dia akan bisa menangkap Qin Yichen dengan backhand-nya, dan mengambil kembali pelakunya yang membuatnya harus tetap tinggal. Tempat neraka ini. Pada saat itu, sumber daya besar yang dijanjikan oleh Sekte Pembunuh Dewa akan menjadi miliknya dan keluarga Zongtian. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda oleh manfaat seperti itu? Tepat ketika Qin Yichen terdiam, Patriark Zongtian sudah ingin mencoba. Jangan khawatir, kekuatanmu tidak sekuat milikku, jadi aku akan menahanmu dari depan. Kamu dan aku akan bekerja sama. Tidak masalah untuk menahannya. Qin Yichen melirik Patriark Zongtian, matanya tampak seperti orang idiot. Apa yang kamu bercanda? Aku tidak sekuat kamu. Apakah Anda tahu bagaimana Lin Yun dibujuk oleh 2 kalimat saya? Apakah Anda tahu bagaimana Lin Tu melawan saya? Anda adalah seorang patriark, dan kekuatan Anda tidak sebagus seorang ksatria dari Sekte Pembunuh Dewa. Mengapa Anda mengatakan bahwa kekuatan saya tidak sebagus milik Anda? Kebodohan ada batasnya. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, Qin Yichen juga sangat senang memiliki orang seperti umpan meriam untuknya. Oke, ayo pergi. Aku akan mengawasimu dari samping.
Mengatakan itu, Qin Yichen melambaikan pedang gila hitam dan putih itu, berubah menjadi harimau putih sepanjang beberapa ratus meter, dan datang ke sisi binatang itu. Patriark Zongtian memiliki senyum aneh di hatinya. Karena kamu sangat pembohong, maka aku akan mengambil benda ini. Kabut hitam naik di seluruh tubuh, baju perang yang dipadatkan oleh kabut hitam muncul di permukaan tubuh, dan tombak panjang ratusan meter berayun seperti harimau. Gerakan Patriark Zongtian tidak cepat, dan dia bisa bersaing dengan orang tua. Tapi di ujung tombak yang begitu panjang, kecepatannya menakutkan. Suara tajam memecah udara sudah lama tertunda, dan ujung tombaknya bahkan lebih menyala. Makan trikku. Tombak Godfall. Api hitam pekat menyala di tombak, dan saat Patriark King Hui mengayunkan tombak, dia berbalik untuk menarik tombak ke kecepatan tercepat, dan menabrak cangkang binatang itu. Saat berikutnya, embusan angin menderu, dan angin mengamuk, menggulung tanah untuk menghancurkan lumpur dan tulang, dan penghalang suara langsung hancur. Ledakan. Pada saat tombak dan binatang iblis bertabrakan, raungan bergema di seluruh dunia. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bagian luar binatang itu. Haha, biarkan kamu tahu betapa kuatnya orang tua itu. Patriark Zongtian mengeluarkan raungan rendah, dan tombak di tangannya bergerak maju lagi. Qin Yichen hanya meliriknya, tersentak ketakutan, dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Idiot ini bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Qin Yichen cukup terdiam. Saat berikutnya, seperti yang diharapkan, seperti yang dibayangkan Qin Yichen, binatang itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan Patriark Zongtian di depannya. Ini, panas. Tanda seru. Mengoceh. Dengan cenggukan binatang itu, Qin Yichen membantu dahinya tanpa daya. Benar saja, orang dari sekte pembunuh dewa ini dapat digunakan untuk menghadapi dewa utama. Bagaimanapun, ada target dalam latihan. Tetapi ketika menghadapi lawan seperti Warcraft yang tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas, dia bodoh. Bukankah ini hadiah gratis? Qin Yichen mundur beberapa langkah tanpa berkata-kata, sama sekali mengabaikan panggilan bantuan dari Patriark Zongtian sebelum dia digigit. Bodoh, siapa yang bisa membantu? Pernahkah Anda melihat adegan di mana saya digigit oleh satu gigitan sebelumnya? Di mana Anda menyerang? Anda pikir binatang itu tidak punya makanan? Beri mereka makan di sini.